Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana dengan NIM D1C124042. Di sini saya akan berusaha menjelaskan jawaban dari pertanyaan UAS untuk materi mata kuliah ekonomi teknik. Untuk soal pertama, di soal yang diketahui adalah nilai P atau nilai sekarang, yaitu sebesar 5 juta. Untuk tingkat bunganya ada di 2%, diubah menjadi desimal menjadi 0,02, dan untuk N-nya itu 5 bulan. Yang ditanya adalah F-nya atau nilai masa depannya. Rumus bunga sederhana yaitu F sama dengan P dikali 1 ditambah I ditambah N, dimana jika kita masukkan ke dalam rumus angka-angka diketahuinya, 5 juta dikali 1 tambah 0,02 dikali 5 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,1, 5 juta dikali 5 juta dikali 1,1 menjadi 5.500.000. Nilai F-nya adalah 5.500.000. Untuk soal kedua, diketahui dari soal yaitu nilai sekarang atau present value yaitu sebesar 1 juta. Untuk bunganya yaitu 10%, diubah menjadi desimal menjadi 0,10 atau bisa juga ditulis 0,1. Untuk N-nya itu selama 5 tahun. Ditanya sama seperti tadi yaitu F atau nilai masa depannya. Namun di sini kita menggunakan rumus bunga Banyemuk yaitu F sama dengan P dikali dalam kurung I ditambah 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Jika dimasukkan angka-angkanya 1 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,1 dikali di pangkat 5. Selanjutnya 1 juta dikali 1,1 pangkat 5. 1,1 pangkat 5 menjadi 1,61. 1 juta dikali 1,61 yaitu 1.610.000. Jika kita menggunakan tabel appendix, nilai yang kita pakai adalah nilai F per P dengan tingkat bunga yaitu 10% dan N-nya di 5. Nilainya itu sebesar 1,611. Jadi tinggal dikali nilai P dengan nilai F per P-nya. 1 juta dikali 1,611 sama dengan 1.611.000. Selanjutnya nomor 3, yang diketahui di sini dari soal adalah nilai F atau nilai masa depan, sehingga yang ditanya itu nilai sekarang. Yang diketahui dulu F-nya sebesar 30 juta, bunganya di 15%, N-nya itu 5 tahun, dan ditanya tadi adalah nilai sekarang. Rumus untuk mencari nilai sekarang yaitu P sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N. Masukkan angka-angkanya, 30 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 5 menjadi 30 dibagi 1,15 pangkat 5. 1,15 pangkat 5 yaitu 2,011. 30 dibagi 2,011 yaitu sebesar 60.330.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya untuk nomor 4, diketahui dari soal A itu anuitas sebesar 50.000 per bulan, N-nya itu 6 bulan, I-nya atau tingkat bunganya yaitu di 2%. Yang ditanya adalah nilai sekarang. Di sini kita menggunakan rumus present value anuitas penarikan karena A-nya itu keluar. Jadi rumusnya adalah A dikali
1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N dibagi I. Jika angkanya dimasukkan ke dalam rumus, maka akan menghasilkan sebagai berikut. Zoom dulu biar jelas. Yang pertama, nilai A itu tadi 50, 1 tetap 1, I menjadi 0,02 dan min N menjadi min 6 karena 6 bulan dibagi 0,02. Selanjutnya itu 1 ditambah 0,02 menjadi 1,02. 1,02 pangkat min 6 itu 0,8885. Kemudian 1 dikurang 0,8885 itu 0,112. 0,112 dibagi 0,02 yaitu 5,6. Selanjutnya 50 dikali 5,6 menjadi 280.000 untuk nilai sekarangnya. Selanjutnya untuk nomor 5, diketahui dari soal nilai masa depannya yaitu 500.000, tingkat bunganya 12% menjadi 0,12, N-nya itu 5 tahun dan yang ditanya anuitas. Di sini kita menggunakan rumus present value anuitas, di mana A sama dengan F buka kurung I dibagi buka kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Jika angkanya dimasukkan menjadi 500 dikali dalam kurung 0,12 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 5 dikurang 1 menjadi 1,12. 1,12 pangkat 5 itu menjadi 1,762. 1,762 dikurang 1 itu 0,762. Selanjutnya 0,12 dibagi 0,762 menjadi 0,157. Kemudian 500 dikali 0,157 menjadi 78.500.000 rupiah. Selanjutnya itu untuk soal nomor 6. Diketahui dari soal investasi awalnya itu sebesar 5 miliar, itu bernilai negatif karena itu sebuah pengeluaran dengan simbol I besar. Likuidasi akhir sebesar 5 miliar itu bernilai plus karena itu termasuk penerimaan namun di akhir dengan simbol L besar. Penerimaan tahunan 6M itu pemasukan jadi bernilai plus juga dan simbol AM. Pengeluaran tahunan sebesar 5 miliar itu bernilai negatif karena itu sebuah pengeluaran dengan simbol AK dan masa operasinya selama 15 tahun. Untuk MARR-nya itu sebesar 20%. Di sini kita masuk ke penyelesaian. PL, PM dan PM dikurang PK yaitu pemasukan dikurang pengeluaran. Pemasukan tadi ada AM, ada L, likuidasi akhir dan penerimaan tahunan, dikurang investasi awal dan pengeluaran tahunan. Situ bisa kita lihat rumusnya AM buka kurung P dikali P per A dikali I dikali 15 ditambah L P per F dikali I dikali 15 dikurang I ditambah AK di P per A kali I dikali 15. Itu bisa disatukan karena A pengeluaran penerimaan tahunan dan pengeluaran
tahunan bisa dikurangkan langsung karena simbolnya mirip. AM dikurang AK dikali P per A dikali I dikali 15 ditambah L yaitu likuidasi akhir P per F dikali I dikali 15 dikurang investasi awal. Jika angka-angka jadi dimasukkan maka akan menjadi 1 miliar dikali 1 miliar itu dikali dengan nilai di tabel, nilai tabel P per A dikali I-nya yaitu tadi berapa tadi 20%, bisa 20 untuk nilai-nilai selanjutnya bisa 0 dikali N-nya itu 15 ditambah 3 miliar dikali dengan nilai P per F I dikali 15 dan dikurang 6 miliar yaitu investasi awal. Kita selanjutnya ke metode trial and error. Untuk dinilai 0%, bunga 0% yaitu 1 miliar dikali 15 karena I-nya 0, 15 ditambah 3 miliar dikali 15 dikurang 6 miliar menjadi 54 miliar untuk tingkat bunga 0%. Selanjutnya kita langsung melangkah ke 20 saja karena untuk melihat apakah dinilai MARR-nya masih sesuai, masih nilainya masih nilai positif. Jika dimasukkan untuk nilai P per A dikali 20% dikali 15 yaitu 4,675 itu diambil dari tabel. Untuk nilai P per F dikali 20 dikali 15 itu diambil dari tabel juga yaitu sebesar 0,0649. Jika dikali-kalikan 1 miliar dikali 4,675 ditambah 3 miliar dikali 0,0649 dikurang 6 miliar. Hasilnya itu sebesar minus 1,1303 miliar. Nah, artinya di sini syarat untuk sementara syarat layak secara ekonomis itu IRR harus lebih besar dari MARR-nya, NPV harus lebih besar daripada 0 dan B per C-nya itu harus lebih dari 1. Di sini MAR kita tadi sebesar 20%. Pada titik MAR yaitu 20%, nilai NPV-nya saja sudah negatif yaitu sebesar 1,1303 miliar. Artinya nilai IRR berada di bawah 20% sehingga usaha ini tidak layak karena NPV-nya di bawah 0 dan IRR-nya di bawah nilai MAR-nya. Jika pun harus dihitung nilai IRR-nya sebagai berikut, 0% ditambah 54 miliar dibagi 54 miliar dikurang minus 1,1303 dikali 20% dikurang 0%. Perhitungannya sebagai berikut, 6 itu 0% artinya tidak ada, 0,54 dibagi 55,1303 dikali 20 menghasilkan yaitu 19,588%. Itu di bawah 20%. Artinya IRR-nya di bawah nilai MAR itu tidak layak secara ekonomis. Nah, untuk perhitungan B per C itu pemasukan dibagi pengeluaran. Seperti yang di awal tadi, nilai-nilainya rumusnya AM dikali nilai P per A dikali I dikali N ditambah likuidasi akhir dibagi investasi awal ditambah pengeluaran tahunan dikali nilai P per A dikali I dikali N. Pada
tingkat bunga atau nilai MAR kita yaitu 20% dan N-nya 15 tahun. Nilai-nilainya sebagai berikut. 6 miliar dikali 4,675 itu didapat dari tabel, ditambah 3 miliar dikali 0,0649 ini dapat dari tabel juga, dibagi 6 ditambah 5 dikali 4 675. Jika dihitung maka menghasilkan angka yaitu 0,94. Itu di bawah 1, artinya tidak layak secara ekonomis juga. Karena sebuah usaha itu harus dikatakan layak jika nilai IRR-nya berada di atas nilai MAR, nilai NPV-nya di atas 0, dan nilai B per C-nya yaitu di atas 1. Untuk soal terakhir itu nomor 7, ada 2 buah mesin A, mesin X dan mesin Y, di mana ada harga awal untuk mesin X itu 500 juta, harga awal mesin Y itu 600 juta, harga akhir untuk mesin X itu 300 juta, dan harga akhir untuk mesin Y itu 200 juta. Sedangkan untuk biaya tahunan untuk mesin X itu senilai 70 juta, dan untuk mesin Y itu 50 juta. Masa pemakaian untuk mesin X itu selama 12 tahun, sementara untuk mesin Y masa pemakaiannya hanya 6 tahun. Nah, di sini kita akan menghitung mesin manakah yang lebih layak digunakan dengan tingkat bunga atau MARR-nya itu di 25%. Rumus yang kita gunakan di sini yaitu harga awal atau investasi dikali nilai A per P dikali 25% dikali 12 ditambah biaya tahunan, biaya pengeluaran atau biaya tahunan dikurang likuidasi akhir dikali A per F dikali 25% dikali 12 untuk mesin X. Jika angka dimasukkan maka menjadi 500 juta dikali 0,2684 itu didapat dari rumus, ditambah 70 juta dikurang 300 juta dikali 0,0184. 0,0184 didapat dari tabel. Jika dihitung maka menghasilkan angka akhir yaitu 198.680.000. Selanjutnya untuk mesin Y, rumus yang kita gunakan sama, akan tetapi untuk N-nya kita ubah menjadi 6 karena masa pemakaian hanya 6 tahun. Jika angka dimasukkan maka menjadi 600 juta dikali 0,3388 itu dari tabel, ditambah 50 juta dikurang 200 juta dikali 0,0888. Jika dihitung maka akan menghasilkan angka akhir yaitu 235.520.000 rupiah. Kesimpulan, mesin A lebih kecil daripada mesin Y. Itu penjelasannya, ekivalensi nilai tahunan dari biaya mesin X lebih kecil daripada ekivalensi nilai tahunan dari biaya mesin Y. Maka mesin X lebih ekonomis daripada mesin Y. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.